Shalom, puji Tuhan, saya percaya kita semua yang saat ini mengikuti ibadah online dalam keadaan sehat walafiat. Amin, haleluya. Mari saudara, kita semua yang saat ini mengadakan ibadah online di rumah masing-masing, kita mau datang menyembah Tuhan pada saat ini karena Tuhan satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang saat ini menyembah Engkau. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang telah merasakan begitu banyak kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami yang terkadang menyakiti hati-Mu Bapa. Seringkali jauh dari segala firman yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berjanji di hadapan-Mu. Kalau kami mau belajar seperti Engkau, belajar melakukan firman-Mu Bapa, ajari kami Tuhan, dan bawa kami lebih lagi Bapa merasakan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dan kami semua yang berada di tempat ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan kebesaran-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya kita saat ini mempunyai kemenangan, mempunyai sukacita. Kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian kita. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih
kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, yang kasihnya tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, tiada berkesudahan. Ku
surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima dari-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan satu apapun di masa-masa sulit ini. Karena kami punya Allah yang luar biasa, yang akan memenuhi segala kebutuhan kami, yang akan melimpahkan kami dengan segala berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami merasakan Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa.
sayang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Bapa. Meskipun Tuhan situasi kondisi yang membuat kami serba terbatas, namun kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kami, yang berikan kekuatan, memampukan kami Tuhan untuk melewati setiap keadaan. Karena kami percaya Tuhan, melalui situasi yang ada saat ini, Engkau akan mengerjakan karya-Mu. Bahkan Engkau juga akan mendewasakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, beroleh kasih karunia Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada pada saat ini, seperti apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Saudara, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, setiap kita boleh dikuatkan dan juga di dalam kita menghadapi situasi saat ini akan membawa sebuah pendewasaan rohani dalam setiap kita. Karena saya percaya di dalam segala perkara Tuhan punya maksud di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Amin. Kita akan sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca Alkitab yang saya kutip di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5, 6, 7, dan 8. 2 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Saudara merindukan kedatangan Tuhan? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita sudah membacakan beberapa ayat firman Tuhan.
Kita tidak tahu sampai kapan dan pada saat kapan kita sampai kepada garis finish itu. Satupun kita di tempat ini kita tidak tahu kapan itu garis finish buat masing-masing kita. Namun satu hal saudara yang perlu kita perhatikan, satu hal yang perlu kita renungkan, seperti apa kita mempersiapkan diri kita untuk mencapai garis finish tersebut. Hal apa yang kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini, apalagi di masa-masa kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Seperti apa kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk mencapai garis finish. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar setiap hari-hari ini, begitu banyak kita mendengar kabar duka. Ada yang meninggal, keluarga, teman, sahabat, rekan. Tentu mereka tidak tahu bahwa pada waktu itu mereka harus mengalami hal itu. Itu adalah garis finish mereka. Demikian pula kita yang ada pada saat ini. Kita nggak tahu siapapun kita di tempat ini. Di masing-masing rumah dimanapun kita berada, kita nggak tahu sampai kapan garis finish itu tiba di dalam setiap kita. Namun ayat firman Tuhan katakan, saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu. Di dalam kita menghadapi situasi yang sulit, mungkin saat ini engkau sedang sakit, engkau sedang berjuang dengan penyakit yang sedang engkau alami, apakah penyakit COVID ataukah mungkin penyakit yang lain. Mungkin saat ini engkau sedang di dalam sebuah pergumulan yang berat. Mungkin pada saat ini engkau sedang di dalam duka. Bahkan mungkin saat ini mungkin pekerjaan kita, kondisi keuangan kita di dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan mengingatkan kita, kuasailah dirimu. Salah satu hal di dalam hal kita menguasai diri, yaitu kita menjaga hati kita. Kita menjaga pikiran kita. Saudaraku, sepertinya dalam kondisi seperti saat ini, mudah sekali orang terpancing, mudah sekali orang kecewa, mudah sekali orang putus asa, mudah sekali orang jengkel, mudah sekali orang marah. Mudah sekali orang untuk mencela satu dengan yang lain. Maka firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari di dalam situasi yang sulit saat ini, kita mau belajar untuk menguasai diri kita. Amin, saudara. Mari kita menguasai diri kita. Salah satunya itu menjaga hati dan pikiran kita untuk terus dipimpin oleh Allah. Saya percaya kalau kita bisa menjaga hati kita, maka itu akan menjaga langkah kita. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita, itu akan menjaga perilaku kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka itu akan bisa menjaga setiap ucapan dan perkataan kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita bisa mengendalikan segala hal yang mungkin kita posting di media sosial. Kadang saudara, karena hati seseorang yang tidak ada di dalam damai sejahtera, hati seseorang yang sedang galau, yang sedang kacau, saudara, yang sedang mungkin stres dengan kondisi seperti ini. Kadang postingannya saudara, postingan yang kadang yang enggak saudara. Untuk itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kuasailah dirimu. Di tengah-tengah keluarga kita, mari coba bangun komunikasi yang baik. Jaga hati, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena memang situasinya sulit seperti ini. Tetapi kalau kita gontok-gontokan, kalau kita marah satu dengan yang lain, apakah itu bisa menyelesaikan persoalan di dalam keluarga kita? Tentu tidak, saudara.
Tetapi kalau kita bisa berkepala dingin, berhati dingin saudara, ada sukacita, ada damai sejahtera, kita bisa mengendalikan hati kita, maka saudara itu akan menjaga kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang salah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sekarang karena situasi yang sulit, kita terpancing emosi, kita jengkel, kita kecewa, kita marah. Akhirnya kita melontarkan kata-kata, kita melontarkan ungkapan-ungkapan yang tidak sepatutnya. Apakah itu menyelesaikan persoalan? Tentu tidak, saudara. Kita hanya bisa melukai orang lain. Tanpa kita sadari kita sedang melukai orang lain. Bahkan mungkin yang kita lukai itu, tahu-taunya besoknya kita dengar dia sudah dipanggil Tuhan. Pada saat dia dipanggil Tuhan, akhirnya kita mengucapkan turut berduka cita. Apalah artinya kita menyampaikan turut berduka cita jikalau selama dia masih hidup, tapi kita mengeluarkan ungkapan yang sebenarnya itu hanya menyakiti dan melukai hatinya. Untuk itu saudara, firman Tuhan katakan, mari kuasailah dirimu di dalam segala hal. Kuasai hati kita, kuasai pikiran kita, kuasai ungkapan kita, kuasai tingkah laku kita. Sehingga saudara, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah terpancing, dan kita tidak saling melukai di masa-masa yang sulit ini. Melainkan mari kita saling membangun, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan saudara. Dan saya percaya, jikalau kita menjaga hati, kita juga akan patuh terhadap setiap bimbingan, terhadap setiap nasihat, terhadap setiap aturan-aturan yang ada. Kenapa kadang seseorang pada saat dikasih tahu, ayo ikut protokol kesehatan, kadang alasannya itu macam-macam. Ngapain pakai masker? Nanti juga virusnya bisa masuk melalui telinga lah. Nanti juga virusnya bisa masuk melalui mata lah. Ya wes, kalau takut dengan seperti itu sekalian saja matanya, telinganya dipakaikan masker gitu kan. Nah, peraturan yang ada kan nggak sampai seperti itu gitu kan. Kita hanya menggunakan masker menutup hidung, menutup mulut. Bagian kita itu saudara merendahkan hati kita. Patuh. Bagian kepatuhan kita itu adalah bagian daripada kita juga bisa menjaga hati kita. Di masing-masing gereja kita diberikan aran-aran tertentu. Mari kita perhatikan dengan baik, tentu semuanya dipertimbangkan demi kebaikan kita semua. Di masa-masa sulit ini satu hal yang harus kita miliki di dalam kita menguasai diri, yaitu kerendahan hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita tidak akan mudah terpancing. Kita tidak akan mudah menyakiti. Kita tidak akan mudah untuk melukai. Sehingga saudara, kehidupan kita bisa menjadi berkat. Iya, kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi yang lain. Firman Tuhan juga katakan, sabarlah menderita. Mungkin kalau kita diberkati Tuhan, kita bisa berkata, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara, justru di masa-masa sulit ini, di sini kita diuji kesabaran kita. Mungkin di dalam keadaan yang baik, kita bisa katakan puji Tuhan. Tapi jikalau di masa yang sukar, kita masih bisa sabar untuk menghadapi tantangan ini, itu luar biasa. Mungkin saat ini saudara, kita bisa melihat teman kita, sahabat kita saat ini sedang sakit. Dia harus mencari rumah sakit, dia harus mencari ambulans, dia harus mencari pelayanan medis, tetapi mengalami kesulitan. Mungkin kita katakan, loh saya kok tidak diperhatikan, saya kok tidak ditolong. Mari saudara, kita mau belajar sabar. Bagian kita berupaya saudara.
kita berusaha, kita berdoa, kita mengerjakan yang kita bisa lakukan. Situasi ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Situasi ini mungkin sulit, tapi percayalah, saudara dan saya bisa dan mampu untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya pasti mampu. Maka pergunakan kesempatan PPKM ini. Pergunakan untuk kita mau datang kepada Tuhan. Pergunakan untuk kita mau berseru kepada Tuhan. Kadang saudara, pada saat kita katakan kepada yang lain, ayo berdoa. Waduh, doa. Saudara, pernah gak kita renungkan? Dengan segala hal yang kita lakukan tanpa doa, sudahkah menyelesaikan persoalan di dalam hidup kita? Segala hal yang kita lakukan tanpa doa, sudahkah menjadi jawaban, sudahkah menyelesaikan semua persoalan di dalam hidup kita? Tentu tidak, saudara. Belum semuanya selesai. Tapi di dalam kita berdoa, jikalau mungkin pun kita belum menemukan jalan keluarnya, minimal saudara, hati kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Hati kita bisa terjaga dengan baik, hati kita masih bisa sabar, hati kita bisa ada damai, hati kita masih bisa ada sukacita, saudara. Di dalam kondisi sulit, jangan engkau pernah melupakan Tuhan. Seruan kita kepada Tuhan itu akan memampukan kita, menguatkan kita. Karena pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin, saudara. Kita belajar setia. Kita belajar tekun. Mungkin saat ini engkau melihat usahaku, pekerjaanku tersendat. Tekuni, saudara. Sabar. Mungkin sekarang kita melihat begitu banyak tantangan yang ada di dalam pekerjaan kita. Tekuni saja. Tuhan, aku serahkan pekerjaanku. Tuhan, aku serahkan usahaku. Bagianku berusaha dan bagian Tuhan adalah memberkati. Bagianku bekerja adalah bagian Tuhan menyertai dan memberkati. Amin, saudara. Kita jangan bersungut-sungut. Mari kita mau bersyukur. Firman Tuhan katakan, sabar menderita. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12. Roma 12, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan katakan bersukacita. Di masa-masa pandemi ini saudara, kita perlu bersukacita. Karena secara medis pun dengan kita bersukacita itu akan meningkatkan imun kita. Maka kenapa di masa-masa PPKM ini saudara, kita meskipun gak bisa ibadah doa di gereja, tetapi kita mengadakan doa malam bersama. Di sana kita menyembah Tuhan, di sana kita memuji Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hati kita itu ada damai, hati kita itu bisa ada sukacita. Dan sukacita yang ada, firman Tuhan katakan, sukacita di dalam Tuhan. Jadi sukacita damai yang ada di dalam kita harus sukacita dan damai di dalam Tuhan. Sehingga sukacita dan damai di dalam Tuhan itu saudara, itu akan memampukan kita untuk sabar di dalam kesesakan, sabar di dalam penderitaan, saudara. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Di dalam sukacita orang percaya ada sebuah pengharapan bahwa di dalam sukacita tersebut Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin, saudara. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memulihkan kita. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tuhan pasti menyatakan karyanya di dalam hidup kita.
Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Di dalam semangat orang percaya ada kekuatan Allah. Di dalam semangat sukacita kita di dalam Tuhan terdapat kekuatan Allah. Dan jikalau di dalamnya ada kekuatan Allah, maka di dalam kita juga akan ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam keluargamu engkau akan mengalami kemenangan. Di dalam pekerjaanmu engkau akan mengalami kemenangan. Di dalam sakitmu engkau akan mengalami kemenangan. Di dalam keuanganmu engkau akan mengalami kemenangan. Di dalam pekerjaanmu engkau akan mengalami kemenangan. Bahkan di dalam segala hal kita akan mengalami kemenangan karena sukacita di dalam Tuhan. Saudara, jangan ciut dengan berita-berita hoax. Jangan ciut dengan berita-berita yang menakutkan hari-hari ini. Maka saya pesankan kepada umat-umat Tuhan, jangan memposting segala hal yang bisa menakutkan, yang bisa membuat hati kita menjadi ciut. Mari saudara, postinglah hal yang membangun. Postinglah hal yang menguatkan satu dengan yang lain. Ini waktunya bukan kita waktu untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi masa-masa ini adalah waktu untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain. Tidak ada salahnya saudara bisa hubungi saudara seiman yang lain. Halo bro, piye kabare bro, sehat bro, gitu kan. Wes mangan opora, gitu kan. Nah harus ditanya saudara. Ya. Siapa tahu mungkin dengan saudara telepon itu bisa menjadi jawaban Tuhan, bisa menjadi kekuatan Tuhan bagi dia. Sehingga dia bisa terhibur, dia bisa dikuatkan saudara. Amin saudara. Mari setiap media yang ada di genggaman saudara saat ini, mari pergunakanlah untuk bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Untuk bisa memberikan sukacita bagi orang lain. Mungkin kita nggak bisa menolong mereka dengan uang kita. Tapi minimal saudara bisa mensupport mereka. Saudara bisa memberikan motivasi kepada mereka. Saudara bisa memberikan sukacita kepada mereka. Bagaimana kita bisa memberikan sukacita kepada orang lain? Maka terlebih dahulu kita harus mengalami sukacita daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa kita dikatakan harus sabar di dalam kesesakan? Karena Tuhan tahu, firman Tuhan tahu bahwa setelah kesesakan ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Maka kita diajarkan untuk sabar. Sabar ini adalah sekolah kehidupan saudara. Yang terus kita belajar dan terus belajar. Belajar untuk sabar di masa-masa yang sulit. Memang tidak mudah saudara, enggak gampang. Tapi saya percaya, saya berdoa setiap kita dikuatkan Tuhan. Sehingga kita bisa sabar melewati langkah demi langkah, tahap demi tahap saudara. Amin. Iya, ingat engkau tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Sabarlah, karena sesaat lagi kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan dikatakan bertekunlah dalam doa. Inilah yang seringkali dianggap enteng oleh sebagian orang. Doa, apa itu doa? Kita ini masih di dunia. Tapi kadang kalau kita menyadari apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi pada akhirnya, sebenarnya Tuhan membawa kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Ya. Untuk kita bisa mengangkat tangan supaya dia bisa turun tangan atas kita. Kenapa kadang orang berkata apa itu doa? Kenapa? Karena hatinya sombong. Tidak ada kerendahan hati di dalam hidupnya. Maka firman Tuhan katakan, kuasailah di dirimu, jagalah hatimu. Sehingga kita bisa berdoa. Kenapa orang pada waktu diajak ayo doa di dalam pergumulan ini? Dia menganggap enteng, bahkan mungkin dia melalaikannya. Apa itu doa? Doa dan doa. Tapi tahukah kita saudara? Melalui doa ada banyak hal yang Allah akan kerjakan di dalam kita.
Seringkali kita ingin pada waktu kita berdoa Tuhan segera dan langsung mendengar doa kita. Tahukah saudara, bagi Allah itu sangat mudah sekali untuk menjawab setiap doa kita. Tapi ingat baik-baik, bagi Tuhan jauh lebih penting untuk mengubah hati kita. Bagi Tuhan jauh lebih penting untuk mengubah paradigma kita. Bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada. Sehingga kita masih bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Di dalam doa kita akan mendapatkan ketenangan. Di dalam doa kita akan mendapatkan damai sejahtera. Di dalam doa kita akan mendapatkan kemenangan. Di dalam doa kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Di dalam doa kita akan diubahkan oleh Tuhan. Jadi jikalau mungkin saat ini engkau sedang berdoa, doamu belum dijawab. Mungkin saudara, Tuhan ingin untuk mengubah hati kita. Tuhan ingin mengubah paradigma kita. Sehingga kita bisa berpikir yang baik. Kita berpikir yang benar terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kita. Ayat selanjutnya saudari dalam 2 Timotius pasal 4. Ayatnya yang kelima tadi dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Meskipun kita saat ini PPKM, namun satu hal, rohani kita harus terbangun. Meskipun kita nggak bisa ibadah di gereja karena pembatasan, tetapi pelayanan harus tetap jalan. Iman kita harus tetap bertumbuh. Kita harus terus mengerjakan apa yang bisa membangun iman kita. PPKM bukan berarti rohani kita dibatasi untuk bertumbuh. PPKM bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk rohani kita. Untuk itu saudara, sebisa mungkin, sedapat mungkin, mari kerjakan di dalam imanmu sesuatu hal yang bisa membangun iman kita. Kami para tim pelayan akan terus berupaya untuk menyiapkan setiap ibadah-ibadah online yang ada. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan ibadah di rumah tetap terlayani dengan baik. Pergunakanlah masa-masa sulit ini sebagai umat-umat Tuhan. Jadilah berkat bagi tetanggamu. Jadilah berkat bagi saudaramu. Jadilah berkat bagi teman-temanmu. Jadilah saksi Tuhan melalui situasi kondisi yang ada saat ini. Amin saudara. Yang berikutnya dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Iya, saat kematianku sudah dekat. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah melihara iman. Iya, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Inilah kata Rasul Paulus. Biar setiap kita di masa-masa seperti sekarang ini terus pelihara imanmu. Ya. Kondisi bisa membatasi pergerakan kita, tetapi kondisi jangan sampai membatasi iman kita, saudara. Amin. Ya. Kondisi jangan sampai membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit. Ya. Kita harus bangun iman percaya kita. Meskipun sebagian orang mempertanyakan tentang Tuhan hari-hari ini. Tapi sebagai orang percaya di masa-masa sukar seperti ini, iman kita semakin dikuatkan. Iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang memelihara iman sampai kepada garis finish, sampai kepada garis akhir. Firman Tuhan katakan ayatnya yang terakhir, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa kondisi kita pada saat kita mencapai garis finish itu, saudara. Namun satu hal yang harus kita tahu, kita tetap memelihara
iman. Sehingga pada saat garis finish itu tiba di dalam kita, seperti firman Tuhan katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, waduh, jadi anak Tuhan gak enak ya, harus menderita, harus melewati tantangan. Yang menjadi pertanyaannya, di dalam situasi seperti ini, apakah hanya orang percaya yang mengalami penderitaan ini? Apakah hanya orang Kristen yang mengalami kesusahan ini? Tentu semua orang mengalami dampak daripada pandemi ini. Namun satu hal, jangan sampai kita kalah, saudara. Justru kita harus semakin menguatkan iman kita. Kita harus semakin membangun iman kita. Karena pada akhirnya kita akan menerima bagian kita di dalam Tuhan, yaitu mahkota kebenaran. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari jaga hati, bersukacita di dalam Tuhan, amin. Ya, setiap hari mari nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari bersukacita, bergembira saudara, dan sabar di dalam menghadapi tantangan ini. Jikalau kita diajak untuk sabar, itu pertanda bahwa setelah tantangan ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin saudara. Iya, selalu ada pelangi di balik hujan, ada pelangi setelah sehabis hujan saudara. Amin. Iya, ada janji Tuhan bagi kita setelah pergumulan yang kita hadapi. Tetap tekun di dalam doa, tetap berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mau mengajak setiap umat-umat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita tadi, kemenangan terjadi di sini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Mungkin saat ini engkau sedang beribadah bersama dengan anggota keluargamu. Mari engkau saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam kudus hadirat-Mu, Haleluya, hampiri amin, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Terima kasih. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin kepadamu ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
keluarga Bapak. Tuhan tolong pekerjaan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati keuangan mereka, Tuhan berkati Tuhan kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, mungkin saat ini Engkau sedang memikirkan untuk masa depan sekolah anakmu. Namun di masa sulit ini begitu berat bagi Engkau. Mari saat ini sebagai orang tua Engkau bisa tumpang tangan atas anak-anakmu. Engkau bisa berkata, nak, Engkau pasti sekolah. Engkau tumpang tangan anak-anakmu. Nak, Engkau pasti sekolah. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Engkau pasti sekolah karena Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang tuamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Mari doakan anak-anakmu. Berkati mereka. Katakanlah Engkau pasti sekolah di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena orang tuamu adalah orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, ketekunan untuk belajar di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Teguhkan setiap umat-umat-Mu. Amin. Kuatkan, hiburkan setiap umat-umat-Mu. Kami mau berdoa. Mari saudara jemaat Tuhan, kita mau berdoa bagi saudara kita yang saat ini sedang berobat di rumah sakit karena COVID, sedang karantina di rumah. Mari engkau mengangkat tanganmu, berdoa bagi saudara kita yang sakit COVID. Belas kasihan Tuhan, Tuhan anugerahkan atas mereka. Amin. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan yang sakit COVID Tuhan. Di dalam nama Yesus, mungkin ada orang-orang yang saudara tahu, saudara bisa sebutkan nama mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Amin. Mungkin itu di rumah mereka, di kontrakan mereka, di kos mereka, di rumah sakit. Bahkan saat ini Tuhan mungkin di rumah sakit terbuka Tuhan, di lapangan-lapangan mereka sedang berobat Tuhan. Tuhan tolong memberkati tim medis, para dokter, para perawat yang sedang menangani mereka. Hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit ditolong oleh Tuhan. Amin. Semua kami dijamah diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah kami selalu ingat firman-Mu Tuhan. Kami bisa menjaga hati kami. Kami bisa menjaga pikiran kami. Perkataan, tingkah laku kami di dalam kami menjalani masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami mau bersabar. Kami mau tekun, kami mau berusaha Tuhan, dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berkati setiap umat-umat-Mu, siapapun kami yang sedang mendengar firman ini, siapapun kami yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, kasih karunia Allah, anugerah Allah melimpah di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mau menolong engkau. Amin. Dan terimalah kebaikan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap benih firman-Mu di dalam kami. Ya Yesus. Terus bertumbuh. Dan menjadi kehidupan kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama. Meskipun kita enggak bisa bertemu secara langsung karena situasi, kondisi yang ada. Saya mau nyapa setiap saudara, shalom. Tetap semangat ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, tetap jalani firman Tuhan. Dan mari saling mendoakan di masa-masa pandemi ini, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain. Untuk itu saya tetap mengajak kita di masa-masa pandemi ini pada hari Selasa untuk kita bersama anggota keluarga kita
untuk kita melakukan doa malam bersama. Dan juga pada Jumat malam kita melakukan doa malam bersama. Kita kan tidak kemana-mana tuh saudara. Dan waktunya pun fleksibel. Kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Kita tunggu sampai anggota keluarga kita komplit semua. Maka kita ikut dan kita melakukan doa malam bersama. Tentu nanti dari gereja, dari tim pelayan, kita akan menyiapkan untuk materi-materi ibadah dan doa online, sehingga setiap kita tetap terlayani dengan baik. Jadi jangan khawatir, jangan takut, wah di masa-masa PPKM ini gimana ibadahku, gimana rohaniku. Kita dari gereja, kita berupaya semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk tetap melayani jemaat Tuhan meskipun melalui media online yang ada. Jadi tetap jaga kebersamaan ini, tetap semangat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini juga saya tetap menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, tidak perlu takut dengan berbagai macam berita-berita yang ada, tetapi mari kita bisa memilih, mari kita bisa menyerap info-info yang tepat dan info-info yang benar sehingga tidak mengganggu psikologi kita, tidak mengganggu juga kesehatan dan kerohanian kita. Untuk itu saya tetap menghimbau bagian kita adalah berupaya, berusaha patuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi kita enggak perlu banyak alasan beginilah, begitulah di sana, enggak pakai masker aja enggak apa-apa. Jadi jangan kita meniru hal-hal yang tidak baik. Mari sebagai umat-umat Tuhan kita memberikan contoh, kita memberikan teladan bagaimana kita patuh pada protokol kesehatan. Orang yang patuh adalah orang yang bisa menjaga dirinya, orang yang bisa menjaga hatinya, orang yang bisa menguasai dirinya saudara. Dan yang berikutnya yaitu makan yang banyak. Jadi kalau makannya kebanyakan jangan lupa kirim bagi-bagi kepada yang lain yang mungkin juga membutuhkan Makan yang banyak, enggak usah stres, enggak usah pusing, enggak usah bingung, dibawa enjoy, dibawa gembira saja. Karena kita di dalam Tuhan, kita ada Tuhan sebagai sumber sukacita. Amin saudara. Makan yang banyak, tetap bahagia, tetap bersukacita, saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa dibantu dengan vitamin-vitamin, hindari dulu makanan-makanan gorengan, hindari dulu minuman-minuman es, yang bisa memicu batuk, yang bisa memicu pilek. Mungkin itu saja yang saya bisa pesan-pesan kepada jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Dan apabila ada info-info yang mungkin vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, karena pada saat ini kan ada pelaksanaan vaksin di beberapa tempat yang jumlahnya banyak dan juga itu tidak perlu daftar yang ribet saudara. Untuk itu saya tetap menghimbau kepada jemaat Tuhan, jika mungkin ada info-info untuk ikut vaksin silakan, sehingga juga itu bisa menolong, bisa membantu kesehatan kita. Jadi jangan terkecoh dengan info-info yang ada, sana sudah divaksin, toh juga kena. Apa sih untungnya kita divaksin itu? Minimal saudara kalau kena pun tidak separah orang yang tidak divaksin. Jadi masih bisa tertolong saudara. Kecuali kalau seandainya ada penyakit-penyakit bawaan yang mungkin parah. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan, yang saya bisa sampaikan. Nanti sampai ketemu di hari Selasa dan Jumat malam. Di dalam kita melakukan doa malam bersama keluarga dan jemaat Tuhan secara online. Mungkin link ini saudara bisa bagikan kepada teman, kepada saudara kita, apalagi yang mungkin saat ini mereka terbaring di rumah sakit, mereka bisa kemana-mana, nggak bisa beribadah gitu kan. Nah, saudara bisa kirimkan link ini sehingga mereka juga bisa beribadah, mereka juga bisa berdoa, mereka juga bisa dikuatkan dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dan juga dengan firman Tuhan yang kita sampaikan melalui link YouTube ini. Bagi Anda yang sakit, lekas sembuh, tetap semangat, tetap kuat, kita tetap dukung doa.
supaya setiap umat-umat Tuhan dan saudara-saudara yang lain bisa mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara, mari pada saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan dan saya mau undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, meskipun kami lakukan secara online bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang Amin. putus asa Tuhan berikan pengharapan. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Yesus Kristus, Kristus. Tuhan berkati setiap kekuatan dan kesehatan setiap jemaatmu, Yesus. umat-umatmu dimanapun berada. Kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Amin. Kami tetap mengalami kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Amin. Biarlah semangat kami Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Meskipun dunia ini goncang, tetapi hati kami tidak akan tergoncang. Amin. Iman kami tidak akan tergoncang. Haleluya. Karena kami percaya sesaat lagi, Haleluya. sebentar lagi kami akan mengalami kebaikan dari Amin. Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah beribadah. Ya Yesus. Bahkan di dalam aktivitas kami di waktu-waktu ke depan, Tuhan memimpin, menyertai setiap kami. Amin. Engkau juga memberkati setiap persembahan daripada Ya umat-umat-Mu Yesus. yang mereka berikan buat Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Ya Tuhan Yesus. memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri dan menutup ibadah kami ini, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Saudaraku yang terkasih, angkatlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan dengan semangat, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, kami dari tim pelayan mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.